Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Masika Ngelap Barokah. Hari ini, Jumat, tanggal 21 Oktober tahun 2022, Masika berada di tempat pembuatan genteng yang ada di Desa Brujul. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Brujul adalah nama desa di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kurang lebih pada tahun 1628 sampai 1629 Masehi, Sultan Agung Mataram beserta prajuritnya telah mengadakan penyerangan ke Batavia, yaitu tempat kedudukan VOC yang dipimpin oleh J.P. Twin, di mana usaha pengusiran itu tidak berhasil atau gagal karena berbagai kelemahan dari pihak kita. Prajurit-prajurit yang masih tersisa berpencaran melarikan diri menuju asal tempat mulanya dilahirkan. Tentu saja mereka ada yang tidak sampai ke tempat tujuannya. Di antara sekian banyak prajurit-prajurit, tersebutlah seorang yang sekarang bernama Jaka Kusuma atau Buyut Kudus, yang dalam sumber lain disebut sebagai Ki Imban, yang dijuluki Ki Buyut Kadut. Konon, karena sehari-hari selalu memakai kain yang terbuat dari karung goni yang biasa disebut kain kadut. Terdapat di tepi Kali Cimanuk yang sekarang tempat itu dinamakan Desa Panongan, Kecamatan Jatitujuh, Majalengka. Setelah beberapa lamanya, Ki Imban akhirnya menemukan jodoh dan hidup berkeluarga di Panongan. Demikianlah, setelah sekian tahun lamanya, Ki Imban hidup berumah tangga bersama istrinya. Mereka dikaruniai 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan, yang diberi nama 1 Ki Sanajem, 2 Ki Ilyas yang dijuluki Buyut Leles, dan 3 Nini Gabuk. Mohon maaf teman-teman, untuk Ki Sanajem dan Nini Gabuk, Masika tidak diceritakan sejarah hidupnya. Namun, Masika akan menceritakan tentang Buyut Leles yang makamnya ada di Brujul Wetan, sedangkan Ki Sanajem dan Nini Gabuk makamnya berada di Komplek Pemakaman Panongan dekat makam ayahnya, Ki Buyut Imban atau Buyut Kadut. Sejak kecil, Ki Leles menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, terutama ayahnya yang mencurahkan segala perhatiannya terhadap Ki Leles, dididik, dibina lahir batin. Setelah merasa dirinya dewasa, Ki Leles meminta izin untuk mengembara. Ki Buyut Kadut membekali 3 amanah. 1. Pergi harus berlayar mengarungi Sungai Cimanuk dengan perahu tanpa pengayuh. Ikutilah kemana arah perahu hanyut, dan apabila perahu telah terkandas di atas pasir atau cadas, disitulah Ki Leles harus mendarat dan bermukim hingga akhir hayat. 2. Berbaik-baiklah pada setiap orang yang engkau jumpai. Tunjukkanlah pada mereka jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. 3. Perangilah orang-orang kafir penjajah itu menurut kemampuanmu hingga mereka pergi dari seluruh pelosok tanah air Nusantara harus bebas dan merdeka. Hari pertama dalam pelayaran, Ki Leles hanya dapat menempuh sejauh 4 km dari kampung kelahirannya ke arah selatan. Dan sekarang kampung itu sudah menjadi desa, disebut Desa Balida, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka. Perahu Ki Leles terus melaju makin ke hulu, memasuki sungai yang agak kecil yang disebut Cisambeng. Ki Leles pernah turun dari perahu di daerah yang sekarang dikenal Desa Ranji, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka.
Saat keluar dari daerah Ranji, Ki Leles naik perahu, namun kali ini perahunya melaju mengikuti aliran air ke utara dan berubah posisinya menyusuri tepi sebelah timur makin ke hilir. Akhirnya meluncur memasuki sungai Ciporang yang sekarang dikenal Badak Paeh, perbatasan Burujul Kulon dan Gunung Sari. Di suatu tempat yang sekarang menjadi komplek pekuburan Cikembang, perahu memasuki sebuah kali kecil anak sungai Ciporang. Tiba-tiba perahu kandas di antara timbunan pasir dan batu-batuan. Akhirnya Ki Leles yakin disitulah ia harus bermukim. Hari esoknya Ki Leles membuat saung ranggon. Di bawahnya dibuat kolam untuk mandi dan berwudu. Tempat itu dikenal dengan Hulu Daya. Untuk penghidupan dan kegiatan sehari-harinya, Ki Leles membuka tanah untuk pertanian. Dibuatnya alat pembajak dari sepotong bonggol kayu yang diruncingkan bagian depannya, yang dalam bahasa Sunda disebut burujul. Suatu pagi, Ki Leles sedang berada di sebelah timur saung ranggon. Dilihatnya seorang perempuan berlari ketakutan. Saat itu Ki Leles bertekad untuk menolongnya. Gadis itu adalah Nyi Putri Gelis yang sedang dikejar kakaknya Raden Surakarya, putra keraton kerajaan Talaga Manggung, karena Nyi Putri Gelis masuk agama Islam. Selanjutnya terjadilah perkelahian antara Raden Surakarya dan Ki Leles yang pada akhirnya dimenangkan oleh Ki Leles. Raden Surakarya karena kalah langsung masuk agama Islam, agama yang dianut oleh Ki Leles. Kemudian Ki Leles pun menikah dengan Nyi Putri Gelis, disaksikan oleh orang tuanya dari Panongan dan Raden Surakarya sebagai wali. Dalam perkiraan pernikahan tersebut terjadi sekitar akhir tahun 1665 Masehi. Dari kedua suami istri tersebut, akhirnya para keturunannya mengisi tanah kosong antara Cicadas dan Cikoronjo yang lambat laun menjadi desa-desa yang ramai meliputi Andir, Cicadas, Burujul Wetan, Burujul Kulon, Mandapa, Kasokandel, dan Gunung Sari. Selanjutnya, bersama istri dan abangnya, Ki Leles memperluas lagi usaha membuka pertanian di sekitar tempat mereka bermukim. Tanah di daerah itu cukup subur. Sungai Ciporang yang selalu berair pasang bukanlah sungai buatan manusia. Allah yang Maha Kuasa menciptakan alam raya dengan segala isinya seperti lembah, sungai, bukit, dan pegunungan. Sungai Ciporang mengalirkan air dari kaki Gunung Ciremai menuju dataran rendah melalui daerah yang dihuni Ki Leles sekeluarga. Ki Leles dengan alat pertaniannya yang disebut burujul atau waluku atau tenggala terus memperluas lahan pertaniannya. Seiring perkembangan zaman, maka kata burujul akhirnya dikukuhkan menjadi nama sebuah desa yang termasuk di dalam Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Mohon maaf bila ada perbedaan versi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.